pagi semua. Salam kasih dalam Tuhan Yesus. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan menyambut mempelai wanitanya. Saudari Dewi akan memasuki ruangan. Kita sambut dengan sukacita, tepuk tangan. Kita semua bersukacita hari ini. Begitu baik. Saat ini kami berbahagia dan bersukacita. Seperti lagu yang dikatakan, karena Engkau besertaku ya Tuhan. Setiap daripada kita yang ada di ruangan ini, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Mari kita berdoa. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itulah firman yang hari ini memelihara kita sehingga waktu ini bisa ada dan bisa kita nikmati karena kesetiaan dan anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya rindu dalam hadirat Tuhan ini tidak tergesa-gesa. Yang kita berkati adalah hamba Tuhan juga. Oleh karena itu kita naikkan satu lagu. Memang belum disiapkan tapi muncul dalam hati saya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Katakan mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir kasih dari tahta
Seperti lagu ini ya Tuhan, mengalirlah kasih di dalam kehidupan John dan juga Dewi, kehidupan keluarga besar dan juga kami, saudara-saudari seiman dan keluarga sahabat yang menyempatkan diri hadir dalam pemberkatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersabda, berfirmanlah kepada kami semua. Kami menanti-nantikan pesan Tuhan bagi kami, teristimewa khusus bagi keluarga nanti, keluarga yang baru setelah diberkati, yaitu John dan Dewi. Dalam nama Yesus, kami buka hati di waktu yang kudus dan indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali. Silakan. Shalom, Bapak Ibu Saudara. Beri senyum kanan kiri Anda, ya. Berikan senyuman buat John dan juga buat Dewi. Cari posisi yang terbaik karena khotbahnya 2 jam. Enggak, tidak. Oke. Kita semua sepakat bahwa kita ada hari ini untuk mendukung John dan Dewi. Amin. Ya, semua ada di sini untuk mendoakan mereka menjadi keluarga yang dikasihi oleh Tuhan. Papa dan Mama juga perwalian dan semua sahabat yang ada di sini, selama saya sampaikan pesan Tuhan, Anda juga bisa merenungkannya. Dan kado terbaik bagi mereka adalah ketika kita mendengarkan firman, Anda tetap berdoa juga dalam hati buat mereka. Kado terbaik buat pernikahannya John dan juga Dewi adalah waktu kita mendoakan. Semua mungkin pemberian kita nanti, perhatian itu baik, tetapi yang paling penting buat pernikahan mereka adalah kita semua bisa mendoakan. Karena barang, benda itu bisa hilang, bisa habis juga. Yang gak habis itu adalah kasih di dalam mereka. Oleh karena itu, kita selama nanti saya sampaikan firman, sederhana saja nanti saya sampaikan, tetap Anda dalam hadirat Tuhan, dalam hati mendukung dan mendoakan mereka. Ya, oke. Saya ambil firman Tuhan yang saya renungkan sejak semalam sampai hari ini, pagi siang ini. Saya ambil dari Maleakhi pasal 2 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16. Oke, saya bacakan untuk John dan Dewi. Berkata firman Tuhan, bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan, kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan iman? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. John dan Dewi, perikop ini Pastor Maksi renungkan dan Tuhan sampaikan semalam untuk disampaikan hari ini dan untuk kita semua juga. Sebuah perikop yang biasanya enggak dikhotbahkan sih ini, jarang dalam pernikahan khotbahnya begini karena judulnya enggak enak. Judulnya begini, Tuhan memarahi Israel.
kalau bisa kan Tuhan memberkati ya. Tapi kadangkala ketika Tuhan marah itu ujungnya itu kasih Tuhan. Kadangkala orang tua itu marah, tegas karena Tuhan tahu. Karena Tuhan kita itu seperti Bapak yang baik. Nah, dari pembacaan ini kita mengambil beberapa poin. Yang pertama, pernikahannya John dan Dewi harus dilandaskan pada pengetahuan bahwa Tuhan adalah saksi pernikahan ini. Kita semua ada di tempat ini jadi saksi. Papa dan mama juga perwalian dan juga keluarga besar memang datang sih jadi saksi. Hamba Tuhan juga jadi saksi. Tapi yang paling penting yang harus John dan Dewi pahami bahwa yang menjadi saksi hari ini yang paling utama adalah Tuhan hadir di sini. Ia hadir, dia senang, dia diundang ke sini. Karena Tuhan mencintai pernikahan. Tuhanlah yang menciptakan pernikahan. Dia hadir di sini. Dia adalah saksi. Seolah-olah Tuhan juga lah yang tanda tangan. Banyak saksi, tanda tangan. Lalu ada saksi yang lain, tanda tangan juga. Saya sebagai hamba Tuhan, kemarin saya kirim foto, ada Alkitab yang saya tanda tangani, kirim ke Dewi. Tuhan juga ikut tanda tangan dalam pernikahan hari ini. Oleh karena itu, kita harus melihat bahwa jangan merasa setelah ini pernikahannya Tuhan gak lihat kok. Sehingga akhirnya mengambil keputusan yang salah. Setiap hari harus mengerti bahwa Tuhan melihat pernikahan. Tuhan itu saksi waktu seseorang diberkati, Tuhan juga adalah saksi setiap hari. Dia adalah saksi yang selalu hadir. Oleh karena itu dalam pekerjaan keluarga, dalam urusan apa saja harus tahu Tuhan ini lagi lihat saya hari ini. Sekalipun nanti John mungkin karena urusan pekerjaan pergi ke satu kota tanpa Dewi, tanpa istri waktu itu nggak bisa ikut. Harus tahu Tuhan ini saksi saya loh. Matanya melihat saya. Hari-hari ini dunia itu kan begitu jahat ya. Banyak suami yang keluar kota dan berkata istriku nggak ada di sini, aku akan berdosa. Jangan salah, Tuhan melihat. Tuhan melihat engkau ada di kamar dengan siapa. Tuhan melihat kita bareng siapa. Tuhan lihat, Tuhan adalah saksi. Tuhan Yesus itu mengajarkan betapa Tuhan itu konsentrasi dengan pernikahan. Katakan Tuhan, konsentrasi dengan pernikahan. Karena sejak dari Tuhan Yesus itu membuat mujizat, salah satu yang pertama dalam pelayanan Tuhan Yesus waktu datang ke bumi adalah Tuhan Yesus membuat mujizat dalam sebuah pernikahan. Ditulis di Alkitab bagaimana Tuhan Yesus beserta dengan keluarganya pergi ke sebuah pernikahan di sebuah tempat namanya Kana. Di situ lagi pesta lalu kehabisan minuman. Lalu mama atau Maria ibu secara fisik berkata, Yesus mereka kehabisan anggur. Lalu Tuhan Yesus mengubah air jadi anggur, bukan untuk mabuk-mabukan. Anggur untuk sebuah acara seperti kalau kita di wedding toast. Itu kan bukan untuk mabuk-mabukan, untuk merayakan sebuah sukacita. Nah, lihat Tuhan Yesus enggak menolak membuat mujizat, bahkan yang awal-awal dari semua kemuliaan dan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, Tuhan Yesus mendahului mujizatnya di sebuah rumah, di sebuah pernikahan. Oleh karena itu kita belajar bahwa ternyata Tuhan itu peduli ya sama pernikahan. Karena dia adalah saksi. Dia juga ada di tempat ini hari ini. Tuhan Yesus mau pernikahan itu senantiasa dia lihat. Dan kita juga menyadari dia melihat apa yang kita lakukan hari ini. Oleh karena itu John dan Dewi harus senantiasa mengundang Tuhan setiap hari. Secara sengaja katakan Tuhan datanglah dalam pernikahan kami. Tuhan datanglah dalam pergumulan kami. Tuhan kami mau pindah tempat atau Tuhan kami mau pindah rumah, Tuhan kami mau beli rumah, Tuhan berkatilah kami nanti kalau Tuhan berikan keturunan, Tuhan ajari kami untuk jadi papa dan mama yang baik, Tuhan tolonglah, datanglah dalam keluarga kami supaya kami hadapi semua pergumulan dengan baik, Tuhan tolong kami, senantiasa undanglah Tuhan di dalam pernikahan Anda. Kalau tidak, kalau enggak menyadari itu maka senantiasa dalam pernikahan Anda nanti, berumah tangga nanti, John dan juga Dewi akan merasa sendirian selalu. Kalau enggak menyadari bahwa Tuhan itu saksi, maka setiap hari
John sebagai suami, berat loh jadi suami, berat. Bukan Dewinya berat. Dewi jadi istri itu berat loh. Memang orang berkata, memang pernikahan itu indah, tapi ada tantangan memang. Untuk segala sesuatu yang besar dan baik itu memang ada tantangan. Untuk lulus kuliah ya, berat ujiannya. Untuk jadi S2 ya berat juga. Untuk jadi keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati oleh Tuhan juga berat. Tapi itu akan jadi ringan kalau senantiasa meminta Tuhan. Karena dia akan saksi, minta Tuhan sertai keluargaku. Tuhan sertai, berikan saya hikmat. Kalau tidak memahaminya maka John akan merasa sendirian. Apalagi contoh ya, kita langsung masuk ke dalam sesuatu yang real dalam pernikahan. John capek kerja. Di kantor ketemu customer atau orang-orang yang emosional. Pulang ke rumah, Dewi juga lagi banyak yang dikerjakan. Lalu ketemulah emosi dua-duanya. John merasa istriku gak memperhatikanku. Pulang rumah kok gak disambut misalkan. Tanpa John sadari juga Dewi mungkin waktu itu sakit, belum bisa cerita, lagi lemah fisik. John merasa kok saya gak diperhatikan. Lalu merasa saya sendirian, jadi suami itu berat juga ya. Tapi kalau John memahami bahwa Tuhan itu saksi, John akan berkata, Engkau Tuhan yang akan menolong saya jadi suami yang baik. Justru John gak menuntut, tapi John memberi perhatian. Dewi nanti panggilannya apa saya gak tahu. Hani, Bani, Sweetie gak tahu. Panggilannya apa? Apa kabar hari ini? Sekalipun Johnnya capek dari tempat pekerjaan, ketika pulang berkata, Hani, sayang, istriku, gimana harimu? Kamu kelihatan capek, apa yang dilakukan hari ini? Kalau keluarga ini memahami bahwa Tuhan itu saksi, maka apa yang dianggap dunia ini berat akan jadi ringan. Ya, kalau kalian nanti memahami hal ini, maka kalian akan merasa selalu mampu menyelesaikan persoalan keluarga. Selalu pasti. Kalau Tuhan itu adalah saksi berarti John selalu memahami, Dewi selalu memahami. Semua bisa terjadi, tapi pasti bisa kita selesaikan. Yang kedua dikatakan di ayat yang ke-22. Ya. Maaf, bukan 22. Ayat yang ke-14. Dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istrimu, istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Yang kedua adalah kesetiaan. Yang dibutuhkan dalam keluarga itu adalah kesetiaan, faithfulness. Amsal 19 ayat 22 berkata, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lalu ada kalimat berikutnya, lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Ada ayatnya. Miskin, kita enggak mendoakan John sama Dewi miskin. Kadang-kala kan pekerjaan bisa naik, kadang-kala juga Tuhan izinkan enggak sebaik yang dulu. Ya namanya pekerjaan di bumi ini naik turun. Emas dolar aja naik turun. Bukan berarti hidup anak Tuhan itu turun, enggak. Memang kelihatannya perekonomian naik turun, tapi hati kalian enggak pernah turun. Maksudnya begitu. Nah, Tuhan berkata faithfulness itu penting. Kesetiaan itu penting. Yang diinginkan pada seseorang itu bukan harta bendanya, tapi kesetiaannya. Banyak orang berkata baik, tapi apakah orang itu setia? Yang paling mahal dalam kehidupan seorang suami dan istri adalah kesetiaan. Ada banyak tantangan nih, dunia sekarang, John, Dewi, ada banyak tantangan. Ketika ada pergumulan, ada masalah, kadang-kala pria cerita sama temannya. Tahu nggak bro, istriku, aduh, nggak bisa diajak bicara itu. Begini begitu udah jadi satpam dalam hidup saya, apa-apa ditanya. Lalu temannya yang nggak dalam Tuhan akan berkata, ya sudahlah cari yang lain aja. Dunia tuh begitu John, begitu. Tantangannya kadang-kala kita berkata, wah pasangan saya ini, Dewi mungkin juga berkata, wah suami saya kok begini, aduh nggak seperti yang saya harapkan.
Untuk seseorang berbuat dosa itu gampang di dunia ini, gampang. Tapi yang dibutuhkan adalah kesetiaan. Kenapa begini? Wah, gak setia ini istrimu. Suamimu udah mulai gerak-geriknya gak setia. Kamu balas aja, memang hanya dia yang bisa. Di luaran sana begitu setiap hari. Selalu berkata, balas saja, memangnya hanya dia yang bisa. Tapi kesetiaan ketika ada dalam keluarga John dan Dewi, maka tiba-tiba saja semua bisa dihadapi dengan baik. Gak gampang curiga satu dengan yang lainnya. Dunia ini mencoba membuat dosa itu masuk akal. Iya kan? Ya, saya sebagai suami kan perlu diperhatikan ya. Kenapa istri saya begini? Ya kalau dia gak beri saya perhatian ya saya cari di luar lah. Iya kan fair ya? Enggak begitu cara berpikirnya. Jadi ketika sesuatu terjadi, salah satu pasangan kelihatannya padahal kadang-kadang enggak, kelihatannya mulai enggak setia, maka justru munculkan kesetiaan Anda. Dalam kesetiaan itu Tuhan pasti akan bela. Tuhan itu sangat sayang orang yang setia. Jadi harus pertahankan itu kesetiaan. Jangan berkata, saya sih enggak mau, cuman situasi membuat saya akhirnya memilih gak bisa lagi setia, gak bisa lah. Ya dia begitu, kalau begitu buat apa menikah? Gak ada orang sempurna menikah itu. Suami gak sempurna, istri juga tidak sempurna. Yang baik adalah taburlah kesetiaan, maka kita akan menuai kesetiaan. Yang diinginkan oleh pasangan adalah kesetiaan. Yang diinginkan oleh setiap orang adalah kesetiaan. Lalu minta sama Tuhan kekuatan supaya John dan Dewi juga setia. Kalau enggak setia, orang kalau enggak setia itu bawaannya itu selalu mudah curiga. Karena apa? Dia sendiri enggak setia. Aneh memang. Karena apa? Dia berpikir begini, saya saja enggak setia, apalagi pasangan saya. Dia meragukan dirinya sendiri, akhirnya dia menuntut orang lain dan menyalahkan orang lain. Orang yang enggak hidup dalam kesetiaan itu selalu menuntut kesetiaan, aneh. Orang yang kadang-kadang kan orang korupsi minta orang untuk tidak korupsi. Maka John dan juga Dewi harus belajar menabur kesetiaan. Kalau nggak ada pilihan lain, kalau nggak menabur kesetiaan, maka hati itu selalu curiga. Kenapa dia begini ya? Main handphone di sudut. Waktu John didatangi, John tutup handphonenya, misal begitu. Mulai curiga. Ngapain ini John? Atau Dewi sebaliknya. Buka handphone atau telepon diam-diam. Terus ditanya, siapa itu? Enggak, teman. Lama-kelamaan kok nelponnya sampai jam 12 malam. Itu siapa? Lama-kelamaan kalau enggak menabur kesetiaan, yang kita tabur adalah kecurigaan. Enggak ada pilihan lain. Orang yang tidak menabur kesetiaan, pasti di belakangnya dia menabur kecurigaan. Pasti. Itu seperti koin dua sisi. Mau pilih mana? Enggak mungkin tumbuh kalau enggak ditabur. Harus sengaja ditabur kesetiaan itu. Nah, kalau kita ini mengerti poin ini kesetiaan, maka kita akan menjadi orang yang teguh hati. John dan Dewi akan menjadi orang yang langkah kakinya itu dijaga oleh Tuhan. Mantap, keputusan-keputusannya mantap, ya. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 85 ayat 12, kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Jadi ketika kita tumbuhkan kesetiaan, maka dari sorga akan menjenguk keadilan. Ketemunya di tengah. Ketika kita ini menumbuhkan kesetiaan, maka dari sorga akan datang keadilan. Maka pasti Tuhan bela suami, Tuhan bela istri, Tuhan bela keluarga Anda. Yang berikutnya adalah kita belajar, dikatakan di ayat yang ke-14 sekali lagi, oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Tadi kita pelajari kesetiaan, padahal dialah teman sekutu dan istri seperjanjian. Garis bawahi teman sekutu. Teman sekutu artinya teman bekerja sama. Suami dan istri adalah sahabat dalam bekerja sama. Suami dan istri itu adalah satu tim. Tidak bisa hanya suami yang berusaha, bukan soal kerja ya. Termasuk itu juga, tidak bisa berkata suami menuntut kepada istri, ya kamu saja
Atau istri berkata, kamu saja. Gak bisa. Dua-duanya itu adalah teman sekutu. Setelah menikah itu, setelah diberkati, itu adalah permulaan kehidupan keluarga. Jangan berkata begini, John jangan berkata, akhirnya setelah saya ini, long distance, pacarannya, akhirnya deg-degannya waktu mempersiapkan pernikahan, pacaran sampai pernikahan, akhirnya selesai sudah, ya sudah. Loh, justru itu bukan sudah selesai, justru itu adalah awal untuk memulai. Setelah pernikahan itu, mulailah persekutuan kalian. Harus sengaja ngobrol, jangan berkata, ya sudah menikah. Suami itu dulu waktu masih pacaran dia kejar nih wanitanya. Kejar, cari tahu ulang tahunnya. Kalau bisa tahu papa mamanya siapa, dari mana orang, dia kuliahnya di mana, kesukaannya apa, warna kesukaannya apa, dikejar, dipepet terus. Sampai akhirnya wanitanya jatuh cinta dan berkata, aduh saya ini diperhatikan sedemikian rupa ya. Setelah menikah jangan berkata, akhirnya sudah. John jangan berkata, sudah dicari, sudah selesai. Pernikahan itu harus dimulai, justru pernikahan dimulainya sekarang. Setelah pemberkatan nikah, perjalanannya baru dimulai. Oleh karena itu, yang namanya teman sekutu itu butuh ngobrol. Harus sengaja tanya kabar satu dengan yang lainnya, amin. Harus tanya, disengaja, mau gak mau. Bawaan pria itu pada umumnya gak semua. Pria itu gak banyak ngobrol, diam aja. Ada masalah, diam. Belum makan, diam. Ditanya, marah. Waktu dikasih makan, diberikan mau makan ini, gak mau yang lain. Kamu kok gak tahu kesukaan saya? Ya padahal tadi ditanya mau makan apa, terserah. Setelah diberikan, marah-marah. Pria itu kalau gak dijaga, kecenderungannya itu membingungkan kadangkala. Gak tahu maunya apa, setelah diberi, waktu ditanya gak berkata terserah, setelah diberi marahnya minta yang lain. Namanya sekutu itu, bersekutu artinya beritahu dong maunya apa. Kan Anda berdua bukan makhluk telepati ya. John jangan berkata istriku pasti sudah tahu kemauanku. Jangan, harus diberitahu. Istri juga gak boleh berkata. Ada pendeta berkata, ada pendeta yang pernah mengkhotbahkan, istri itu makhluk halus, bukan hantu ya. Itu halus sampai dia nggak ngomong apa-apa, dia mau suaminya tahu. Ya padahal suaminya nggak tahu, suaminya nggak maha tahu. Istri perlu beritahu, manggilnya, saya itu kemarin begini, saya rasa boleh nggak kalau begini. Suami juga cerita perasaannya. John cerita kepada Dewi, Hani gimana kalau begini, uang kita kan sekarang nih terkumpulnya begini. Saya rasa gimana kalau kita beli emas, ini contoh saja. Silahkan membicarakan, karena itu namanya teman sekutu. Ada hak dan kewajiban. Oke, saya gak boleh menuntut terus, berarti saya sebagai teman sekutu, saya mau sumbangsi apa bagi keluarga saya. Jangan tuntut menuntut, tapi justru memberikan kewajibannya. Setiap hari harus juga menghormati orang tua. Sekalipun setelah menikah tetap hargai keluarga besar dan juga orang tua. Sekalipun orang tua gak mengambil keputusan lagi atas hidup Anda berdua karena sudah jadi suami dan istri, biarkan mereka mengambil keputusan atas hidup mereka, tapi tetap buka hati dan tetap menghormati. Karena perjanjian dalam pernikahan itu ada juga papa dan mama, ada juga saudara-saudara yang lain. Itu perlu. Jadi libatkan dan melibatkan diri. Teman sekutu dan teman seperjanjian. Nanti seperti yang Komik sampaikan tadi. Waktu pemberkatan nikah yang tanda tangan itu Tuhan juga. Hamba Tuhan, Anda berdua, dan kita semua yang ada di sini jadi saksi. Teman seperjanjian. Menikah itu artinya punya teman seperjanjian. Kita semua ini tanda tangan, dan kita semua akan sedih sebagai saksi, sebagai teman seperjanjian. Kalau nanti dalam kehidupan pernikahan Anda berdua ke depan, ada masalah lalu terjadi hal yang tidak diinginkan, kita semua sebagai saksi yang ikut tanda tangan, itu jadinya sedih. Kadang-kala pendeta memberkati pernikahan, lalu setelah itu beberapa tahun kemudian dengar orang yang mereka berkati itu, contoh, sudah tidak tinggal bersama. Ini sih gak terjadi ya, gak kebayang, gak terjadi dalam nama Yesus. Gak akan pernah, iya John ya, Dewi juga. Gak akan pernah terjadi dalam nama Yesus. Tapi contoh begitu ada yang terjadi. Setelah diberkati, dengar-dengar katanya sudah menikah lagi. Katanya, udah gak tahu lagi beritanya gimana. Yang memberkati sedih, apalagi Tuhan waktu itu yang ikut tanda tangan dalam pernikahan.
Semoga poin-poin ini bisa meneguhkan. Karena mereka juga sebenarnya sebelum pemerikatan nikah, mereka sudah ikut kelas di FLC Family Life and Counseling. Di gereja kalau menikah itu nggak sembarangan. Harus disiapkan. Mereka membicarakan nanti uangnya siapa yang pegang. Mereka membicarakannya loh. Nggak boleh berkata uangku, uangmu. Sama-sama uang mereka. Udah nggak boleh ada simpanan pribadi. Nggak bisa. Dompetnya John, miliknya Dewi. Amin Dewi? Oh, keras sekali amin. Dompet. Nggak ada ATM pribadi disembunyikan nih pinnya. Nggak bisa lagi. Karena sedangkan tubuh lebih mahal mana? Uang atau tubuh? Tubuh kan lebih mahal ya. Uang kan bisa dicari ya. Sedangkan tubuh nanti akan jadi satu. Masa yang lebih mahal jadi satu, yang murahan nggak jadi satu? Uang itu murahan. Saya nggak tahu ya, di Medan apakah demikian juga. Kalau dulu saya pelayanan di Palembang ada prinsip begini. Mama-mama itu ya, saking takutnya ngomong sama anak perempuannya. Kalau kamu sudah menikah, kamu harus punya tabungan pribadi. Nanti kalau suami macam-macam, kamu bisa pergi. Ya, lebih mahal tubuh loh. Tubuh pun sudah jadi satu, masa uang jadi beda-beda? Gak boleh begitu. Saya mengerti, saya tahu John dan Dewi juga bertumbuh di gereja, sudah sering dengar khotbah begini. Hanya meneguhkan saja hari ini, kita support mereka, kita mau pernikahan mereka berkenan kepada Tuhan. Nanti saya gak kebayang Dewi punya anak, saya gak kebayang. Karena dulu dia ke gereja masih kecil. Ke gereja itu masih kelas 2 SMP waktu itu. Saya ketemu pertama kali itu udah berapa tahun yang lalu di gereja. Wah, akhirnya jadi besar. Dan nanti punya anak-anak. Amin ya John. John maunya 3 loh. Dewi maunya cuma 1 atau 2 katanya. Dewi tulisnya begini, mau 1 saja. Lalu, kalau nggak salah ya, 1 terus dia dalam kurung 2 plus 1. Itu bingung saya. Artinya gini. Gak usah Dewi ambil keputusan, John saja. Nah udah 3 langsung. 2 tambah 1, 3. Kita semua happy hari ini melihat pernikahan mereka, amin. Katakan kesetiaan. Katakan teman seperjanjian. Dan di ayat yang terakhir dikatakan Tuhan benci perceraian. Bukan pendeta benci perceraian, Tuhan benci perceraian. Apalagi pendeta, hambanya saja. Kita semua berdoa pernikahan mereka mulus terus, ada struggle-nya tapi mulus, namanya menikah, bisa salah paham, gak apa-apa. Tapi tetap ada kasih ya, kasih. John, jangan pernah melakukan kekerasan kepada istri, kepada Dewi. Itu anaknya Bapak, jangan pernah main tangan ya. Bayangkan nanti kalau anak perempuan kalian dipukul nanti sama suaminya, itu kan gak tega ya. Kita tahu John gak akan melakukan, cuman beritahu, untuk meneguhkan, gak melakukan. Dewi juga, jangan ambil sepatu lempar suamimu, ya jangan. Ambil tisu, keringkan keringat suamimu, nah, gitu. Itu lebih baik. Ya, Tuhan memberkati pernikahan kalian. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, teguhkanlah perenungan kami saat ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah apa yang ditaburkan yaitu firman menjadi landasan bagi keluarga ini, menjadi patokan yang baik bagi John dan juga bagi Dewi ya Tuhan. Firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus diteguhkan dalam hati, di dalam pikiran. Berbuah-buah lebat dalam pernikahan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk ke dalam peneguhan pernikahan. Kedua mempelai dipersilakan untuk bisa bangkit berdiri. Posisinya berhadap ya. Oke. Sebelum kalian berdua akan diteguhkan, masing-masing dari kalian akan menjawab pertanyaan yang akan saya berikan selaku hamba Tuhan. Jika jawabannya ya, bisa jawab dengan ya, saya bersedia. Ya, saya bersedia, begitu ya. 3 pertanyaan untuk mempelai pria, kemudian selanjutnya 3 pertanyaan bagi mempelai wanita. 3 pertanyaan pertama untuk John. Apakah saudara John dengan sungguh-sungguh
pada hari ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya berketetapan untuk menerima Saudari Dewi sebagai satu-satunya istri yang sah. Dan sebagai pasangan yang beriman, kalian akan saling mengasihi dan melayani, baik pada waktu suka maupun duka, pada waktu sehat maupun sakit, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, sampai akhir hayat kalian. Yang kedua, apakah Saudara John berjanji untuk menjaga hidup suci pernikahan kalian sesuai dengan firman Tuhan? Yang ketiga, apakah Saudara John berjanji apabila dalam pernikahan kalian ada anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kalian, maka kalian akan mendidik dan mengajar anak-anak kalian untuk mengenal, menghormati, dan berbakti kepada Allah Bapa, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan kepada Allah Roh Kudus? Apa jawabmu, Saudara John? Ya, saya bersedia. Amin. Berikan tepuk tangan. Kita semua jadi saksi. Hari ini John berkata, saya bersedia. Ya, pertanyaan yang sama, 3 pertanyaan untuk mempelai wanita. Apakah Saudari Dewi dengan sungguh-sungguh pada hari ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya berketetapan untuk menerima Saudara John sebagai satu-satunya suami yang sah, dan sebagai pasangan yang beriman kalian akan tetap saling mengasihi dan melayani, baik pada waktu suka maupun duka, pada waktu sehat maupun sakit, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, sampai akhir hayat kalian? Yang kedua, apakah Saudari Dewi berjanji untuk menjaga hidup suci pernikahan kalian sesuai dengan firman Tuhan? Yang ketiga, apakah Saudari Dewi berjanji apabila dalam pernikahan kalian ada anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kalian, maka kalian akan mendidik, mengajar anak-anak kalian untuk mengenal, menghormati, dan berbakti kepada Allah Bapa, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan kepada Allah Roh Kudus? Apa jawabmu, Saudari Dewi? Ya, saya bersedia. Amin. Kita semua jadi saksi, berikan tepuk tangan untuk mereka. Allah Bapa kita, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus mendengar janji setia kalian berdua. Amin. Silakan berdiri berhadap-hadapan. Saudara John dan Saudari Dewi, kalian akan saling mengucapkan janji pernikahan dan akan dilanjutkan dengan mengenakan cincin pernikahan sebagai tanda meterai. Ingat, janji ini bukan kepada saya, bukan juga kepada kami semua sebagai saksi yang ada di tempat ini, tapi yang paling utama adalah janji setia di hadapan Tuhan. Yang pertama, John, silakan mengambil cincin ini. Cincin yang ada di tangan Anda tidak berujung pangkal, demikianlah hendaknya cinta kasih kalian berdua tidak akan pernah berubah sampai selamanya. Sekarang Saudara John, silahkan pegang tangan pasanganmu, lalu Anda bisa ucapkan janji setia, lalu pasangkan cincinnya. Saya John Jelly, hari ini menerima engkau, Dewi Permatasari, sebagai istri saya yang sah dan satu-satunya di dalam hidup saya. Saya berjanji untuk menjagaimu, untuk mencintaimu, mulai dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Saya juga berjanji untuk selalu mendukung pelayananmu suatu saat, dimanapun ketika Tuhan izinkan kita berada, saya akan selalu mendukungmu. Dan saya juga berjanji untuk menghargaimu, untuk menghormatimu, untuk menyayangimu dalam kondisi apapun. Baik dalam keadaan senang maupun susah, baik dalam keadaan berkelimpahan ataupun berkekurangan, baik keadaan sehat ataupun sakit, baik dalam keadaan muda maupun tua suatu saat nanti. Dan bahkan saya berjanji untuk menjagaimu sampai maut memisahkan kita. Inilah janji setia saya yang tulus. I love you, Dewi.
Sekali lagi berikan tepuk tangan. Selanjutnya Dewi, terimalah cincin ini. Ucapkan janji setiamu kepada calon suami. Sebelum kita berkati nanti, sampaikan isi hatimu kepada seorang pria yang akhirnya engkau terima sebagai suami. Di hadapan Tuhan, Gereja Mawar Sharon dan seluruh jemaatnya, dan tentu keluarga dan juga seluruh keluarga rohani, di hadapanmu, John Jelly, saya berjanji untuk mengasihi engkau, tunduk melayanimu, berjalan berdampingan, menjadi teman sekutu dan teman seperjanjian, selangkah demi selangkah menggenapi apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan, mengasihi anak-anak, dan juga melayani bersama hingga tua dan rentah. Dan setiap kali engkau sakit, aku akan jagai. Setiap kali engkau mengalami jatuh, aku akan menemanimu. Dan aku akan terus berjalan bersamamu apapun yang terjadi. Thank you, John. Makasih sudah jadi pribadi yang sabar. Makasih karena sudah pernah hadir di dalam hidup saya. Dan saya percaya semua oleh karena kehendak dan rencana Tuhan. Dan mari kita sama-sama mengasihi Tuhan dan melayani sesama hingga lanjut usia dan sampai akhir hayat hidup kita. Dan ini cincin tanda kasihku untukmu. Haleluya. Puji Tuhan. John dan juga Dewi, silakan berlutut di hadapan Tuhan. Saya mengundang semua keluarga besar dan juga sahabat-sahabat yang ada di tempat ini bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memberkati ya pernikahan mereka di dalam Tuhan. Tidak disangka seorang wanita, seorang anak remaja yang berjumpa dengan kami ketika masih kelas 2 SMP, hari ini sudah besar. John juga waktu itu masih muda. Akhirnya Anda berdua memutuskan untuk ada dalam pernikahan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami hari ini bersatu hati memanjatkan doa kepada Tuhan. Berkatilah keluarga ini ya Tuhan. Berkatilah John dan Dewi ya Tuhan. Bimbinglah langkah-langkah mereka ke depan. Berikanlah mereka hikmat di dalam berumah tangga. Bagaimana jadi suami yang berkenan, bagaimana jadi istri yang berkenan, bagaimana jadi orang tua, bahkan suatu saat bagaimana jadi opa dan oma yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan, berikan mereka kekuatan di dalam menghadapi pergumulan apapun. Tuhan, kami berdoa pernikahan mereka nanti akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tuhan, banyak orang akan diteguhkan, banyak orang yang ragu-ragu menjadi diteguhkan dan dipulihkan karena melihat contoh hidup mereka. Tuhan, tolonglah mereka, Engkaulah kekuatan mereka, Engkaulah yang memanggil mereka menjadi satu saat ini ya Tuhan. Di hadapan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, dengan otoritas yang gereja berikan dan oleh Tuhan sendiri, saya sebagai hamba Tuhan berkata, mereka adalah suami dan istri yang sah di hadapan Tuhan. Terimalah berkat pernikahan, dua menjadi satu, di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Allah Roh Kudus yang akan memampukan, menguatkan, menghibur. Dialah penghiburmu. Keluarga ini saya satukan
dua menjadi satu. Turunlah berkat Abraham atas kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan bangkit berdiri. Berhadap-hadapan. Hari ini mereka di dalam Tuhan sudah sah sebagai suami dan istri. Yang lain gak boleh ganggu gugat lagi. Sudah lewat masa kasih karunia ya. Jadi hari ini mereka sudah sah, memang dalam secara pemerintahan mereka tetap juga mematuhi untuk di catatan sipil dan sebagainya. Itu diurus, itu penting. Tapi yang paling penting adalah disahkan di dalam gereja juga. Jadi hari ini mereka sudah sah, Bapak John, Ibu Dewi, sudah jadi suami dan istri. Dan hari ini mereka akan merayakan setelah diberkati di hadapan kita. Mereka akan mengadakan wedding kiss kalau tidak salah saya baca. Oke. John, Anda tahu apa yang harus Anda lakukan? Kita semua merayakannya, tapi teristimewa John dan Dewi. Di hadapan kita semua nggak usah malu-malu lagi untuk mencium pasangan Anda. Silakan nanti buka cadarnya. Yang lama. Segitu saja, John. Kita sepakat, kita mau dapat bonusnya sekali lagi. Oke, silakan berbalik menghadap kepada jemaat. Bapak Ibu Saudara, jemaat diberkati Tuhan, inilah keluarga yang baru. Sambut mereka dalam kasih Kristus yang telah mempersatukan dan memberkati mereka menjadi sebuah keluarga. Bapak dan Ibu, Bapak John dan Ibu Dewi, mereka sah sebagai suami dan istri. Pada kesempatan ini saya meminta, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Berikutnya akan mengadakan penghormatan kepada orang tua. Silahkan kepada mempelai memberikan penghormatan dan ucapkan terima kasih kepada orang tua. Diawali menghadap kepada orang tua atau wali mempelai pria. Terima kasih buat Koko yang mungkin sejak kecil kita sudah ditinggal sama papa dan mama. Bahkan pada hari ini pun beliau nggak bisa hadir. Tapi thank you buat perjuangan yang mungkin selama ini sudah Koko jagain kami. Sudah Koko berusaha menjadi sebagai pengganti papa dan mama dalam kehidupan kami. Meskipun kita sering slack, meskipun kita sering ribut, tapi saya tahu bahwa Koko punya hati yang mengasihi adik-adiknya. Dan kami juga adik-adik juga sangat mengasihi Koko. Dan thank you Koko buat
selama Papa dan Mama nggak ada, Koko yang telah menggantikan mereka menjagai kami. Thank you Koko dan Aso, thank you juga buat kehadiran Aso yang mungkin sebagai pengganti Mama di dalam kehidupan kami. John sendiri juga mengucap thank you buat semuanya. Dari awal ketika Aso masuk ke keluarga kami, bahkan sampai hari ini. Thank you, Koko dan Aso. Selanjutnya, berikan penghormatan kepada orang tua mempelai wanita. Pada perwalian mempelai pria, silakan. Papa, Mama, kamsia cece. Thank you. Makasih. Udah jagain Pimpin dari kecil. Saya tahu Papa berjuang banyak dalam segala keterbatasan dan kelemahan. Kami 3 bersaudara bersama dengan Koko-Koko, kami mengasihi Papa dengan segenap hati kami. Kami menerima Papa dalam segala keterbatasan, dan kami menghargai Papa dalam segala hal. Selamanya, saya dan John adalah anak Papa Mama. Jangan pernah merasa kehilangan. Dan jangan pernah sedih karena kami pindah ke kota yang lain. Bapak kamsia, lu jauh tuh walang etia. Awalnya sayang lu Pak. Makasih buat Mama yang dari kecil selalu jagain saya di saat saya sakit. Dan selalu menjadi support system, pendukung yang terbaik. Saya tahu saya anak paling kecil dan Mama paling sayang saya dan paling jaga saya. Makasih. Dan selamanya kita berjodoh, Ma. Seumur hidup. Saya berjanji sama Tuhan saya akan jaga Papa Mama. Hingga suatu hari kalian selesai di dunia ini. Kamu siapa Papa Mama?
Selanjutnya mereka akan mengadakan perjamuan kudus. Ini adalah perjamuan kudus yang pertama sebagai suami dan sebagai seorang istri. Untuk dipahami bagi kita semua, mungkin ada yang nggak mengerti apa itu perjamuan kudus dan sebagainya, atau yang ada yang sudah tahu. Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan untuk dilakukan oleh setiap orang percaya. Ada rotinya, ada juga anggurnya. Roti itu melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang disalibkan. Anggur itu melambangkan darah Tuhan Yesus. Ini bukan darah beneran, ini anggur, tapi melambangkan saja. Seperti Tuhan Yesus menjadi korban supaya orang lain diselamatkan, demikian juga pernikahan Anda berdua, saling ada namanya pengorbanan sebagai suami dan sebagai seorang istri. Saya berdiri berhadap-hadapan. Silakan ambil rotinya. Bisa diangkat rotinya. Roti melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan. Dengan mengangkat roti ini berarti John dan juga Dewi mengakui bahwa pernikahan itu perlu yang namanya berkorban. Dan mengakui Yesus Kristuslah Tuhan atas pernikahan Anda berdua. Saya berdoa Tuhan menguduskan roti ini. Dan ini adalah perjamuan kudus yang pertama sebagai sebuah keluarga. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan diangkat anggurnya. Anggur melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus yang dicurahkan bagi umat manusia. Sekali lagi juga mengingatkan John dan Dewi bahwa dalam pernikahan itu ada yang namanya pengorbanan. Berkorban, bahkan berkorban nyawa, tanda kutip, artinya berjuang sungguh-sungguh dan mengakui juga Tuhan Yesuslah Tuhan atas keluargamu. Tuhan menguduskan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Silahkan minumlah dalam kasih kepada Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan buat mereka. Mewakili gereja Tuhan, saya menyerahkan sebuah Alkitab untuk bisa menjadi pedoman dalam kehidupan Anda berdua, menjadi penuntun dalam segala keadaan. Cintailah firman Tuhan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, saya undang semua bangkit berdiri. Pemberkatan sudah selesai. Mari kita akhiri dalam doa. Sama-sama kita menyembah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kau baik. Datang di hadirat dengan satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia
bisa sampai akhir mengasihimu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Haleluya. Bapa, indahnya pernikahan, sebab Engkaulah yang menciptakan pernikahan. Dan Engkau menghendaki supaya setiap pria dan wanita yang menikah berlaku setia. Dan hari ini kami menyaksikan sebuah pernikahan yang indah ya Tuhan. Menjadi indah karena Tuhan yang hadir dan memberi kasih dalam hati kami untuk kami mengasihi. Kami mengasihi karena Tuhan Yesus telah lebih dahulu mengasihi kami. Berkati juga Tuhan pernikahan daripada setiap Bapak Ibu, saudara-saudara sahabat yang ada di tempat ini. Berkatilah mereka, berkati anak-anak mereka. Sembuhkanlah ya Tuhan jika Engkau melihat ada yang sakit dalam keluarga kami. Bukakanlah tingkap-tingkap langit ya Tuhan, berkati keuangan daripada kami semua yang hadir. Teristimewa John dan Dewi sebagai suami dan istri juga diberkati oleh Tuhan. Dan kami semua yang hadir pun sebagai saksi diberkati oleh Tuhan. Mari angkat kedua tangan Anda, Bapak, Ibu, Saudara. Terimalah berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau hari ini, besok sampai selama-lamanya. Terimalah berkat pernikahan, berkat yang kudus, mulia, di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Allah Roh Kudus. Setiap Anda yang bersuka cita, yang mengasihi John dan Dewi, setiap Anda yang tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi Anda, sama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.